Partai Persatuan Pembangunan atau P3 bakal menggelar muktamar pada Agustus atau September 2025. Rencananya akan digelar di Bali. Sejumlah nama dari internal P3 diprediksi bakal mewarnai bursa calon Ketua Umum P3, diantaranya PLT Ketua Umum Mardiono, Wakil Ketua Umum Amir Uskara, Wakil Ketua Umum Rusli Effendi, Sekjen Arwani Tomafi, dan mantan Ketua Pemenangan P3 pada Pileg 2024 Sandiaga Uno. Sementara itu, dari eksternal Partai Santer mengapung nama Menteri Pertanian Amran Sulaiman, kabarnya mendapat lampu hijau atau dukungan dari Presiden Prabowo Subianto. Nama lainnya, ada mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan mantan Kasat Purnawirawan TNI Jenderal Dudung Abdurrahman. Terkini, ada nama baru, disebut-sebut pantas menjadi Ketua Umum P3 yaitu mantan calon Presiden 2024, Anies Rashid Baswedan. Mantan Gubernur Jakarta itu dinilai pilihan tepat menjadi Ketua Umum P3. Alasannya, menurut survei sebelum Pilpres 2024, konstituen P3 lebih dari 70% mendukung Anies. Sebab lainnya, Anies saat ini belum terikat dengan partai manapun. Menurut Waketum DPP P3, Rusli Effendi, sosok Anies dan nama-nama lain seperti Amran Sulaiman, Agus Suparmanto, Saifullah Yusuf dan lain-lain, dinilai tidak memenuhi syarat. Semua hanya menjadi objek dagangan Romahur Muzi, atau biasa disebut Romi. Kita butuh Pak Anies. Ayo kalau memang mau masuk P3, saya juga kenal dekat kok sama Pak Anies. Iya kan? Yang kita butuh lagi siapa Amran, siapa lagi tuh Pak Agus, Pak siapa ya? Itu tadi, cuman ketika mau jadi imam, jadi ketua umum, itu ada mekanisme yang harus dilewati. Awal mula beredar nama-nama di luar partai bergelinding di internal P3, berawal dari pernyataan mantan Ketua Umum P3 Romahur Muzi alias Gus Romi. Sejak berakhir Pileg 2024, Romi rajin mengeluarkan nama-nama dinilai layak menjadi Ketua Umum P3. Ketua Majelis Pertimbangan P3 itu, mengaku dirinya sudah bertemu banyak tokoh untuk mencari calon Ketua Umum yang tepat bagi P3. Romi secara tegas menyebut P3 saat ini di bawah komando PLT Ketua Umum Muhammad Mardiono telah gagal membawa P3 lolos ke parlemen. Bahkan terang-terangan, Romi menyebut Mardiono tidak layak lagi mencalonkan diri dan harus ada ketua umum baru. Pernyataan Romi itu mendapat kecaman keras dari DPP P3 karena menganggap Romi sedang memperdagangkan partai. Tidak perlulah kita mengajak orang-orang luar yang berlebihan. Harus ada bahasa ketua umum harus orang luar, bukan Mardiono. Ya, demokrasi kan tidak boleh begitu. Demokrasi itu kan ada hak. Jadi gini, tidak ada, saya juga tidak boleh, siapapun Gus Romi, siapapun tidak boleh mengatasnamakan partai. Kan ada pemegang suara besok DPW, DPC, perwakilan fraksi. Biarlah forum muktamar itu. Kalau misalnya ada orang yang safari, selagi itu kontennya komunikasi, itu kan hal-hal yang boleh saja kan. Ya tapi jangan ini buat semacam garis bahwa P3 ini tidak akan maju kalau di tangan kader. Ya kita justru punya keyakinan juga partai ini harus diurus oleh kader sendiri karena kita kan partai kader. Ya silakan aja kalau Gus Romi mau maju. Ya memenuhi syarat kan, si Pak Harso lagi maju memenuhi syarat, Pak Arwani maju silakan, Pak Mardiono silakan. Jadi saya tidak fanatisme si A si B sebenarnya. Lebih jauh, Rusli meminta semua pengurus dan kader partai untuk taat dan patuh kepada ADART partai. Selain itu, mengutamakan persatuan partai, bukan membuat perpecahan di kalangan internal. Kan ada syarat-syaratnya untuk menjadi seorang ketua umum, ya kita tentu menjaga konstitusi kan. Dan di Mukernas yang lalu dipertegas bahwa muktamar tetap berpedoman kepada ADART yang ada dan lazimnya begitu memang. Ini kan ada pedoman kita. Nah justru kalau ada orang yang nyodorkan atas nama penyelamatan partai dan sebagainya, tentu caranya tidak begitu kan. Ada jabatan lain, wakil ketua umum, ada ketua majelis pertimbangan, majelis pakar, kalau dia ulama majelis syariah, kalau dia orang-orang terhormat namanya majelis kehormatan. Lalu
kalau perlu juga ada wacana kita bentuk majelis tinggi. Mengenai nama-nama yang beredar sebagai calon ketua umum, Rusli tidak membantah. Dia menyambut baik semua orang yang ingin bergabung dan berjuang bersama di P3. Namun, semua harus ikut aturan partai, di mana seluruh nama-nama tersebut belum atau tidak memenuhi syarat sebagai ketua umum. Ya, pertama kita menyambut baik, ahlan wa sahlan, kalau ada tokoh-tokoh bangsa yang ingin bergabung di P3. Artinya P3 menjadi perhatian atau diminati oleh tokoh-tokoh bangsa, gitu ya. Lalu ketika itu kita tentu merespon ya, kita butuh energi baru, kita butuh orang-orang yang mau ikut berkontribusi ya, membesarkan partai. Ini kan partai kita lama ya, sudah lama ya, secara khusus partai ulama ya kan. Nah, kita butuh kalau ada tangan-tangan yang ingin bergabung. Nah, hanya saja kalau jabatan kan banyak ya, ada wakil ketua umum, ada ketua majelis dan lain-lain. Nah, untuk jadi ketua umum, kita yakin dan percaya tokoh-tokoh itu pasti paham ya. Ini kan kalau masuk ke rumah orang kan nggak bisa tiba-tiba jadi imam kan, gitu. Dan tentu ada mekanisme. Tapi untuk ke P3-nya kita nyambut baik, Mengenai peluang PLT Ketua Umum P3, Mardiono ikut ramaikan bursa calon ketum P3 di Muktamar. Rusli Effendi memiliki jawaban tersendiri. Menurut Rusli, Mardiono sedang apes tidak bisa membawa kader P3 melenggang ke Senayan. Ini apesnya aja nasib ya gitu ya. Jadi karena itu kita serahkan. Jadi Pak Mardiono juga tidak ambisi. Kita serahkan kepada yang punya hak suara. Kalau semua atas nama menyelamatkan P3 2029, semua orang juga, saya juga berkarir dari bawah. Kita berproses dari bawah, semua kita ingin juga gitu ya. Karena itu kita memang menyambut baik kalau ada orang-orang, ya katakanlah disebut namanya siapa ya, Amran, terus Pak siapa lagi, Sandi udah masuk kemarin kan. Sandi juga tokoh kurang apa, tokoh populer, juga soal keuangan, siapa bilang Sandi nggak kaya, kita beri jadi ketua Bapilu, hasilnya kan yang kita lihat juga. Artinya ini bukan semata-mata persoalan orang per orang, tapi persoalan situasi politik yang ya kita semua tahu lah. Tapi apakah Pak Sandi tidak hebat? Ya hebat, tapi kan ya baru gitu ya, belum sempat proses. Sama Pak Mardiono kan transisinya baru 2 tahun. Maka kalau ada keinginan DPW, DPC melalui Mukerwil ya, sudah banyak sekali, lebih dari 10, 17 apa kalau nggak salah, meminta lagi Pak Mardiono, itu kan bentuk tanggung jawab sejarah bahwa Pak Mardiono itu belum sempurna 5 tahun memimpin. Tetapi bagi kita, ya itu tadi, mengawal jadi ketua umum ya tentu orang memenuhi syarat. Lebih jauh, Rusli Effendi berharap agar tidak ada pihak manapun ikut campur dalam urusan internal dan membuat gaduh situasi partainya.